Siapa sangka, setelah perjuangan berat, ganda putra kebanggaan Indonesia ini justru ciptakan sejarah tak terduga di final Australia Open 2025. Amankan tiket bergengsi. Betul sekali Speaker 1. Kejutan besar melanda arena bulu tangkis di Quay Center, Sydney saat Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, duo andalan kita, sukses melangkah ke babak puncak Australia Open 2025. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan pernyataan kuat dominasi Indonesia di kancah internasional. Dan yang lebih menggemparkan lagi, kemenangan heroik mereka di semifinal melawan rekan senegara Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani secara dramatis memastikan kita akan menyaksikan sebuah All-Indonesian Final. Pemandangan langka di mana dua pasang ganda putra terbaik Indonesia saling berhadapan. Pertandingan semifinal itu sendiri sudah menjadi tontonan mendebarkan dan penuh intrik Speaker 1. Tersaji dalam 3 game intens dengan skor ketat 21-15, 19-21, dan 21-16. Fajar dan Fikri benar-benar diuji habis-habisan. Fikri sendiri mengakui bahwa Sabar dan Reza memberikan perlawanan sangat sengit. Di game pertama, strategi menyerang mereka berhasil menekan lawan. Namun, di game kedua, mereka sempat kewalahan karena Sabar dan Reza dengan cerdik mengubah pola permainan. Ini menunjukkan betapa cepatnya adaptasi strategi di level tertinggi bulu tangkis profesional. Fikri jujur menyebutkan bahwa di game penentu, adu strategi dan kesabaran menjadi kunci utama. Syukurlah, dengan pengalaman, mereka berhasil keluar sebagai pemenang, meski banyak kesalahan sendiri yang harus dievaluasi. Evaluasi ini sangat krusial, mengingat laga final yang dinantikan akan berlangsung besok, Minggu 23 November 2025. Mereka harus segera memperbaiki kekurangan untuk tampil maksimal dan meraih gelar di pertandingan puncak Australia Open 2025. Dan tidak hanya di sektor ganda putra saja, Speaker 1, kabar gembira lainnya datang dari sektor ganda putri. Sektor ini juga dipastikan milik Indonesia sepenuhnya. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari akan bertarung melawan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum di final, menjanjikan duel tak kalah seru. Pertandingan semifinal itu sendiri sudah menjadi tontonan mendebarkan dan penuh intrik Speaker 1. Tersaji dalam 3 game intens dengan skor ketat 21-15, 19-21, dan 21-16. Fajar dan Fikri benar-benar diuji habis-habisan. Fikri sendiri mengakui bahwa Sabar dan Reza memberikan perlawanan sangat sengit. Di game pertama, strategi menyerang mereka berhasil menekan lawan. Namun, di game kedua, mereka sempat kewalahan karena Sabar dan Reza dengan cerdik mengubah pola permainan. Ini menunjukkan betapa cepatnya adaptasi strategi di level tertinggi bulu tangkis profesional. Fikri jujur menyebutkan bahwa di game penentu, adu strategi dan kesabaran menjadi kunci utama. Syukurlah, dengan pengalaman, mereka berhasil keluar sebagai pemenang, meski banyak kesalahan sendiri yang harus dievaluasi. Evaluasi ini sangat krusial, mengingat laga final yang dinantikan akan berlangsung besok, Minggu 23 November 2025. Mereka harus segera memperbaiki kekurangan untuk tampil maksimal dan meraih gelar di pertandingan puncak Australia Open 2025. Dan tidak hanya di sektor ganda putra saja, Speaker 1, kabar gembira lainnya datang dari sektor ganda putri. Sektor ini juga dipastikan milik Indonesia sepenuhnya. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari akan bertarung melawan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum di final, menjanjikan duel tak kalah seru. Ini benar-benar pesta bulu tangkis Indonesia yang meriah, dengan 2 gelar juara yang sudah pasti kita kantongi dari Australia Open 2025, kita patut bangga atas pencapaian luar biasa ini, bukti kekuatan merata bulu tangkis tanah air. Tentu saja, Speaker 1, dan ada satu lagi berita tak kalah penting, puncak kebahagiaan bagi Fajar dan Fikri. Kemenangan luar biasa mereka di Australia Open 2025 ini secara otomatis mengamankan 1 tiket berharga ke BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China bulan Desember mendatang. Ini adalah buah manis dari semua kerja keras, keringat, dan dedikasi mereka.
Fajar mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam. Mereka hanya mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan hasilnya sungguh fantastis. Ternyata, perjalanan mereka menuju panggung bergengsi World Tour Finals tidaklah mudah, Speaker 1. Fajar sempat merasa pesimis karena mereka tidak mengikuti turnamen penting seperti Kumamoto Masters Jepang 2025. Tidak berpartisipasi di Kumamoto memang membuat langkah mereka lolos ke Hangzhou menjadi sangat sulit. Mereka tidak hanya berjuang di lapangan, tetapi juga harus bergantung pada hasil pasangan lain. Ini adalah perjalanan emosional. Saksikan pertarungan sengit 71 menit Putri KW di Australia Open 2025 yang penuh drama, kejutan, dan kemenangan luar biasa. Halo para penggemar bulu tangkis, selamat datang kembali di analisis mendalam kami tentang dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertandingan paling mendebarkan di Australia Open 2025, laga yang benar-benar menguji batas ketahanan dan mental baja seorang atlet. Betul sekali, Speaker 1. Pertandingan yang kita maksud tentu saja adalah semifinal tunggal putri yang mempertemukan pahlawan kita, Putri Kusuma Wardani, melawan wakil Kanada, Michelle Lee. Laga ini berlangsung di Sydney Olympic Park, menjadi saksi bisu duel epik yang memakan waktu total 71 menit. Bayangkan, lebih dari 1 jam pertarungan intens, setiap poin diperjuangkan gigih. 71 menit bukan waktu singkat untuk sebuah pertandingan tunggal, terutama di level semifinal turnamen sekelas Australia Open. Ini menunjukkan betapa seimbang dan ketatnya persaingan antara Putri dan Michelle Lee. Keduanya menampilkan permainan kelas atas, saling menyerang dan bertahan, seolah tak ada yang mau mengalah. Yang menarik, kedua pemain bergantian meraih poin, seringkali diwarnai kesalahan-kesalahan kecil yang justru menambah drama. Ini bukan sekedar adu teknik, tapi juga adu mental, adu fokus. Siapa yang paling sedikit membuat unforced error, dialah yang akan punya keuntungan. Dari awal game pertama, selisih poin di antara mereka tidak pernah terpaut jauh. Kita melihat pukulan-pukulan silang tajam, drop shot tipuan mematikan, dan permainan netting super halus. Mereka berdua menunjukkan repertuar pukulan lengkap. Beberapa kali mereka berhasil mencetak poin indah, tapi tak jarang juga upaya mereka gagal, memberikan poin cuma-cuma kepada lawan. Ini menunjukkan tekanan luar biasa di lapangan. Bahkan atlet sekelas mereka pun bisa terpengaruh atmosfer semifinal turnamen besar. Pada game pertama, Putri sempat tertinggal 10-11 saat interval. Tapi dia tidak menyerah, berhasil membalikkan keadaan dan memimpin 15-12. Sayangnya, inkonsistensi permainan seringkali menjadi momok, dan Michelle Lee berhasil memanfaatkan itu untuk kembali memimpin. Dan akhirnya, pengembalian tanggung dari Putri yang langsung disambar Michelle Lee menjadi poin penentu. Putri harus merelakan game pertama dengan skor 17-21. Sebuah awal yang kurang ideal, namun bukan berarti segalanya berakhir di situ. Justru disinilah mental juara diuji. Alur pertandingan ketat ini berlanjut di game kedua. Pola permainan mirip, kejar-kejaran skor, dan unforced error yang terus membayangi. Namun ada sedikit perbedaan krusial. Ya, di game kedua, Putri Kusuma Wardani tampil lebih dominan, lebih sering berada dalam posisi unggul. Setelah skor 6 sama, Putri berhasil memimpin 11-9 saat rehat. Sebuah momentum sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Selepas rehat, Putri mendapat angin segar. Dia berhasil meraih 4 poin beruntun, memperlebar keunggulan menjadi 15-9. Ini adalah momen krusial di mana Putri mulai menemukan ritme permainannya. Tapi Michelle Lee bukan lawan mudah menyerah. Dia terus berjuang, meraup poin demi poin, mencoba memangkas jarak. Namun Putri berhasil menjaga fokus dan tidak membiarkan Lee mendekat terlalu jauh. Putri dan Lee terus bergantian meraih poin, tapi Putri berhasil mempertahankan keunggulan lebih dari 3 poin. Ini situasi sangat menguntungkan bagi Putri, memberinya ruang bernafas di poin-poin kritis. Dan akhirnya, pemain asal Tangerang ini berhasil memastikan kemenangan di game kedua dengan skor 21-16. Nafas lega bagi para pendukung Indonesia. Skor imbang 1-1, memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Game ketiga dimulai dengan Michelle Lee memimpin lebih dulu. Namun Putri Kusuma Wardani menunjukkan semangat pantang menyerah. Dia membalas dengan 5 poin beruntun, membuatnya berbalik memimpin 5-2.
Ini adalah sinyal kuat bahwa dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas. Michelle Lee kembali membalas, dan Putri pun tak mau kalah. Alhasil, skor setara dalam beberapa kesempatan. Drama terus tersaji. Penonton di Sydney Olympic Park pasti sangat terhibur. Putri terus unggul, tapi Michelle Lee secara luar biasa terus memaksakan skor imbang. Itu indikasi kuatnya mental kedua pemain ini. Tidak ada yang mau menyerah. Sampai akhirnya pengembalian melebar dari Michelle Lee membuat Putri memimpin 11-10 saat interval game penentuan. Ini keunggulan tipis yang sangat berarti. Setelah istirahat singkat, kejar-mengejar poin kembali terjadi. Kali ini, laju poin Putri terlihat lebih kencang dibandingkan Michelle Lee. Putri terlihat lebih yakin, lebih berani mengambil risiko, dan pukulannya lebih presisi. Dari skor 13-12, Putri berhasil menjauh.